Pemirsa, polisi menangkap pemalsu tabung oksigen yang beroperasi di Jakarta. Pelaku mengecat tabung pemadam api agar mirip tabung oksigen dan menjualnya seharga 5 juta rupiah. Lebih 100 tabung oksigen palsu disita oleh Polda Metro Jaya. Tabung pemadam api dicat putih hingga menyerupai tabung oksigen dan dijual seharga 5 juta rupiah. Pelaku berinisial WS berhasil ditangkap. Ia menjualnya di media sosial Facebook dengan akun Erwin_02. Polisi meminta masyarakat yang terlanjur membeli untuk melapor karena tabung ini cukup berbahaya. Masyarakat yang pernah membeli dan merasakan ada dampak yang berbahaya atau dari tabung-tabung yang pernah dia beli melalui yang bersangkutan ini, segera laporkan ke Polda Metro Jaya. Kami akan terus nanti akan mendatakan semuanya, dan juga mudah-mudahan belum ada yang menggunakan, karena ini cukup berbahaya. Pengurus lingkungan RW 05 Beji dituding memotong dana bansos oleh warganya sebesar Rp50.000. Ketua RW mengaku tidak ada pemotongan, namun warga diminta donasi perbaikan ambulans. Pemotongan dana bansos dilakukan pengurus lingkungan di Kelurahan Beji, Depok ramai diperbincangkan di media sosial. Bansos warga dipotong sebesar Rp50.000 untuk biaya perbaikan dan bahan bakar ambulans. Ketua RW mengaku pemotongan sudah disepakati dan disosialisasikan kepada warga. Bansos yang diterima warga sebesar Rp600.000. Namun saat pembagian, warga diminta berdonasi untuk pemeliharaan ambulans sebesar Rp6,5 juta. Sementara uang hasil pemotongan bansos nilai Rp11.500.000 sudah dikembalikan ke masyarakat. Bawa Pak, sekali. Bahwa ini tidak ada pemotongan. Adanya mohon bantuan untuk perbaikan ambulan dan ganti aki. Saya kembalikannya semua uang. Nanti masalah masyarakat akan memberi kepada kami, ya silahkan aja, tapi jangan sekarang. Nanti kapan terserah, itunya donasi, bukan pemotongan. 50 ya ikhlas gitu. Emang kegunaannya buat warga juga gitu. Iya. Tapi emang sudah ada sosialisasi ya Pak, bentuk lisan? Bentuk lisan, ketemu malamnya sebelum ini. Nama keluar, besok ambil ambulan rusak, katanya terserah mau ngasih berapa. Emang tahu saya emang ambulan rusak. Bansos di wilayah RW 05 disalurkan untuk 251 KK. Sementara yang tersalur hanya 231 KK, lantaran 20 KK lainnya tidak berada di tempat dan sudah dikembalikan ke kantor pos. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga Banten yang melapor pemotongan bansos sebesar Rp50.000 kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini meralat ucapannya. Sementara 2 oknum pendamping PKH di Tiga Raksa ditetapkan sebagai tersangka. Tidak apa-apa Ibu, jujur aja Bu. Susah Bu, kalau begini. Seorang warga Karangtengah, Kota Tangerang, Banten curhat kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat kunjungan Rabu lalu. Aryani mengaku ada potongan Rp50.000 dari bansos tunai program Keluarga Harapan. Mengetahui adanya pungutan liar, Mensos marah-marah dan meminta aparat untuk menyelidiki penyaluran dana sosial. Namun anehnya beberapa hari kemudian Aryani, warga yang curhat ke Mensos Risma, meralat ucapannya dan menyatakan tidak ada potongan dana bansos PKH. Dirinya mengaku grogi sehingga menjawab spontan ketika ditanya Mensos. Nggak ada Pak, itu mas saya lagi grogi Pak, panik sayanya. Tiba-tiba datang banyak orang, menteri saya juga nggak tahu, cuma teriak Bapak gimana saya nggak tahu. Padahal nggak ada potongan. Nggak ada. Tapi sempat yang pendamping itu sempat minta uang atau seperti apa Bu? Nggak pernah dipintain apa Pak. Itu terlontar dari Ibu, duit Rp50.000 itu seperti apa? Grogi Pak, grogi sakitnya. Jadi artinya nggak pernah kepotong? Nggak pernah kepotong, nggak ada. Namun ucapan Aryani yang berubah drastis tak membuat penyelidikan berhenti. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menegaskan tetap melanjutkan penyelidikan dengan membentuk tim khusus. Tim telah bekerja dan memeriksa 10 saksi serta mengumpulkan bukti. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang, warga, masyarakat. Kemudian Pak Wali Kota juga telah membuat layanan pengaduan apabila ada masyarakat menemukan sesuatu tentang pungli agar
melaporkan dari kami, intern Kejari Kota Tangerang telah membentuk tim Intel dan Pitsus untuk mengumpulkan data dan bukti-bukti terkait adanya pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum pendamping PKH. Untuk menyelidiki kasus pungutan liar Bansos, Wali Kota Tangerang membuka layanan pengaduan melalui pesan di nomor 08111 500 293. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. TS dan DKA, dua oknum pendamping sosial dalam program Keluarga Harapan atau PKH, hanya bisa pasrah saat diamankan petugas Kejaksaan Negeri 3 Raksa, Banten. Kedua pendamping sosial yang juga berprofesi sebagai guru honorer ini dijadikan tersangka setelah terbukti memotong uang bansos PKH milik 700 warga Kecamatan 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak tanggung-tanggung, pemotongan uang PKH yang dilakukan kedua tersangka sejak tahun 2018 hingga 2019 mencapai 700 juta rupiah. Modus kedua tersangka agar bisa melakukan korupsi uang PKH ini dengan cara mengumpulkan kartu ATM milik warga penerima PKH lalu kemudian mencairkannya di bank. Setelah dicairkan, uang bantuan sosial program Keluarga Harapan ini kemudian dipotong lalu kemudian sisanya diberikan kepada warga penerima bantuan PKH. Jumlah total yang diambil untuk inisial TS itu sekitar kurang lebih 400 jutaan. Sedangkan untuk inisial DKA itu sekitar 300 jutaan. Dan potongan itu bervariasi oleh kepada penerima manfaat, kepada keluarga penerima manfaat. Ada yang dipotong 50, ada yang dipotong 75, jadi bervariasi. Usai menjadi tersangka, kedua oknum pendamping sosial bakal dijerat pasal 31 Undang-Undang tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Sebuah mobil rescue milik Dinas Sosial menabrak pesepeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara mobil tersebut kini masih diburu polisi. Kendaraan dinas rescue milik Dinas Sosial menabrak rombongan sepeda ini terjadi di Jalan Nusantara, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, mobil berplat merah ini keluar lajur hingga melawan arah, kemudian mengarah menabrak rombongan pesepeda. Sebagian besar pengendara berhasil menghindar, sementara satu pesepeda menjadi korban. Saat korban diselamatkan, mobil dinas ini kemudian melarikan diri. Indonesia hari ini kembali menerima 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 asal Cina, Sinopharm. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.